Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Fitriana, NIM 19005022, jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dosen pengampu Dr. Handu Setiawati. Mata kuliah Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian. Berdasarkan keterlibatan pengamatan, observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipasi dan observasi tak partisipasi. Berdasarkan cara pengamatan dibagi dua, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Manfaat observasi: peneliti akan mampu memahami konteks data secara menyeluruh, memperoleh pengalaman secara langsung, dapat melihat hal-hal yang kurang dimengerti oleh orang lain. Keuntungan observasi: hasil yang lebih akurat dan sulit dibantah. Banyak objek yang hanya bersedia diambil datanya dengan observasi. Kelemahan observasi: observasi sering menjumpai orang-orang yang bertingkah laku baik dan menyenangkan karena tahu bahwa ia sedang diobservasi. Observasi tergantung pada kemampuan pengamatan dan mengingat. Kelemahan-kelemahan observasi dalam pencatatan: dua, wawancara. Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang narasumber. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Bentuk wawancara: yang pertama, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Langkah-langkah wawancara: menentukan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, mengawali atau membuka alur wawancara, melangsungkan alur wawancara, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Tujuan wawancara: menciptakan hubungan baik di antara dua pihak yang terlibat, meredakan ketegangan yang terdapat dalam subjek wawancara, menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam wawancara. Kelebihan wawancara: fleksibel, hal yang paling mudah dan akurat. Kelemahan wawancara: rentan terhadap penyusunan pertanyaan yang kurang baik, respon yang tidak sesuai, memberikan jawaban singkat, waktu pengerjaan lama. Yang ketiga, angket. Angket adalah serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematik kemudian dikirim untuk diisi oleh responden. Bentuk angket: yang angket tertutup dan angket terbuka. Keuntungan angket: dalam waktu singkat diperoleh banyak keterangan. Pengisiannya dapat dilakukan di kelas bila di lokasi responden jaraknya cukup jauh. Metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan adalah merupakan waktu yang efisien untuk menjangkau responden dalam jumlah yang banyak. Kapan saja tanpa terkesan terpaksa. Kelemahan angket: tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena jawaban terbatas pada hal-hal yang ditanyakan. Jawaban hanya mengungkap keadaan siswa pada saat angket diisi. Apabila peneliti membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan, metode ini adalah kurang tepat. Sulit bagi peneliti untuk mengetahui maksud dari apakah responden sudah terjawab atau belum. Yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada objek penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jenis dokumentasi: ada dokumentasi primer dan dokumentasi sekunder. Keuntungan studi dokumentasi: analisis longitudinal, menjangkau jauh ke masa lalu dan memakai sampel. Kelemahan: tidak lengkap dan